itu menemukan 3 selongsong petasan atau sisa residu ledakan yang berbahan klorat, sulfur maupun karbon. Polri tidak pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum. Kalau itu memang terbukti kelalaian anggota Polri, kami akan tindak tegas. 11 tahun jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain. Oke guys, kembali dengan channel YouTube Dr. Agustiawan SAMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata. Senjata-senjata yang ada di masyarakat, warga sipil, termasuk TNI Polri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memerlukan izin, ada yang tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Oke guys, kembali dengan channel YouTube Dr. Agustiawan SAMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata dan bahan peledak yang dimiliki warga sipil masyarakat termasuk TNI Polri, yang tentunya ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, ada yang sama sekali tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Kali ini kita akan membahas kejadian viral yang terjadi di bulan Januari, yaitu tanggal 13 Januari 2025, yang menimbulkan korban, yaitu korban meninggal dunia, seorang ibu yang berusia 41 tahun dan seorang balita yang berusia 3 tahun, dan juga menimbulkan dampak kerusakan beberapa rumah dan kehancuran efek yang terjadi karena adanya ledakan. Dan dari kejadian ini, adapun TKP-nya adalah di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Dijelaskan dalam olah TKP tersebut yang dilakukan oleh laboratorium forensik maupun Inapis dari Polres. Penjelasan ini lebih jelas yang disampaikan oleh Kapolres Mojokerto menjelaskan sebagai berikut. Kami sampaikan barang bukti yang ditemukan di TKP antara lain, yang pertama ada 5 unit handphone dan 1 lembar STNK. Kemudian ada serpihan kertas. Kemudian Saat peristiwa kejadian, kita mendapati 3 selongsong kembang api sesdor. Dan juga diperkuat oleh tim Inapis Laboratorium Forensik yang menjelaskan tentang apa saja yang ditemukan di TKP, barang bukti apa saja yang ditemukan. Karena kita menemukan di sekitar kamar depan, kamarnya saudara Moriati itu, kita swab di pintu masuknya itu. Di situ kita temukan positif mengandung oksidator dan klorat, di mana klorat itu merupakan bagian dari isian dari bahan peledak kembang api atau selengdor. Jadi kenapa itu sangat rentan, karena jenis klorat itu termasuk bahan peledak jenis low explosive, jadi dia akan sangat rentan sekali jika kontak dengan panas, gesekan, benturan atau getaran. Jadi itu sangat rentan sekali. Jadi nanti pemicu panas itu didapat, nanti akan kita dalami lebih lanjut. Dari kejadian ini, Kapolres Mojokerto menyampaikan bahwasanya jika ditemukan adanya pelanggaran dan kelalaian, tentu Polres Mojokerto tanpa ragu-ragu akan menindak anggotanya. Dan saya sampaikan kepada rekan-rekan media, kami Polres Mojokerto tidak pandang bulu, senada dengan apa yang diperintahkan dari pimpinan. Polri tidak pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum. Kalau itu memang terbukti kelalaian anggota Polri, kami akan tindak tegas. Karena dari informasi bahwa ini adalah wilayah Polres Mojokerto, anggota Polsek yang berdinas di Babin Katimas. Dari hasil olah TKP dan hasil temuan yang didapatkan bahwa status dari Aibda M yang saat ini menjadi saksi, dan jika menjadi tersangka, maka aturan-aturan hukum yang dapat dikenakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil temuan barang bukti dari hasil olah TKP atau penanganan TKP yang dilakukan oleh tim laboratorium forensik dan Inapis, yaitu menemukan 3 selongsong petasan atau sisa residu ledakan yang berbahan klorat, sulfur maupun karbon, yang merupakan oksidasi klorat yang isian dari kembang api atau bunga api, yang kita ketahui ini merupakan jenis bahan low explosive.
atau berbahan ledakan rendah. Nah, ini yang kita akan bahas adalah bagaimana perizinannya, bagaimana pemilikannya, bagaimana penguasaan atau penyimpanannya. Inilah yang kita akan bahas. Tentunya kita awal dengan aturan hukumnya, aturan hukum dalam penggunaan bahan peledak. Aturan hukum dalam bahan peledak ini. Satu, kita lihat dalam peraturan Kapolri nomor 17 tahun 2017 tentang perizinan, pengamanan, pengawasan, pengendalian bahan peledak komersil. Kemudian juga peraturan Menteri Pertahanan nomor 36 tahun 2012 tentang pedoman dan tata cara pembinaan dan pengembangan pengawasan pengendalian bahan peledak, di mana dalam bahan handak itu terdiri dari bahan peledak militer, bahan peledak komersil, dan bunga api. Bahan peledak militer merupakan bahan kimia yang digunakan sebagai bahan peledak untuk kepentingan militer. Sedangkan bahan peledak komersil merupakan bahan kimia yang digunakan sebagai bahan peledak untuk penggunaan kepentingan pertambangan, industri, dan lain-lainnya. Sedangkan bunga api merupakan benda bunga api tunggal yang tersusun yang akan menimbulkan letusan berwarna-warni atau menimbulkan ledakan ataupun tidak. Bahas sanksi pembidanaannya, yaitu sanksi administratif dan pidananya. Sanksi administratif tentu akan mendapatkan yang pertama adalah teguran lisan, kemudian pemberhentian sementara operasionalnya, kemudian ketiga adalah pencabutan izin. Dan bagaimana pidananya? Maka pidananya disebutkan undang-undang darurat maupun KUHP yang baru maupun yang lama. Untuk undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 di sini membahas tentang bagaimana perizinan penyimpanan dan bahan peledak. Pasal 1 ini lebih jelas kita jelaskan, yaitu barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak. Nah, di sini bahan peledak dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Nah, ini untuk Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Kemudian dalam KUHP Undang-Undang nomor 1 1946 pasal 187 dijelaskan sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir diancaman. Jadi ledakan di sini satu dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang. Kemudian dengan pidana penjara paling lama 15 tahun jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain. Kemudian dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya baginya orang lain dan mengakibatkan orang mati. Undang-undang KUHP baru yang tentunya akan digunakan pada tahun 2026 nanti disebutkan dalam pasal 308 disebutkan sebagai berikut. Dalam paragraf 2, mengakibatkan kebakaran, ledakan, dan banjir. Pasal 308 disebutkan setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Kemudian jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kemudian dalam hal perbuatan tersebut dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun. Nah, inilah untuk KUHP baru Undang-Undang nomor 1 2023 yang akan diberlakukan nanti, yaitu pada tahun 2026. Artinya akibat kelalaiannya atau dari tidak adanya izin itu, maka diberikan sanksi pidana sebagaimana disebutkan tadi. Ancamannya cukup berat. Oleh karena itu harus ada izin dan jangan lalai dalam menggunakan bahan peledak. Dari analisa kasus itu dapat kita melihat bahwa kejadian ini diakibatkan dari adanya kelalaian. Namun dalam proses penyelidikan ini yang dilakukan oleh kepolisian untuk Aida M yang saat ini mempunyai
status sebagai saksi. Tentu harus ada pendalaman. Namun dari hasil oleh TKP ditemukan ada beberapa bahan peledak yang tentu berada di rumahnya ini. Perlu ada pembuktian lebih lanjut tentang barang bukti ini berasal dari mana dan apa penyebab terjadi ledakan tersebut. Untuk pembahasan ini, maka kita akan membahas tentang bagaimana tentang perizinannya yang harus diketahui. Yang kita bahas tentang izin aturan hukum ini, yang pertama adalah izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bahan peledak P3. Yang kedua adalah izin pembelian dan penggunaannya. Kemudian ketiga adalah peraturan tentang kota penggunaan bahan peledak tersebut. Kemudian selanjutnya peraturan tentang perpanjangan izin badan usaha penggunaan bahan peledak tersebut. Nah, inilah izin-izin yang memang harus dilengkapi oleh badan usaha yang pastinya yang sudah berbentuk badan hukum. Lalu kita melihat dari analisa kasus ini, kenapa terjadi ledakan tersebut? Kalau kita kaitkan dengan penyimpanan bahan peledak, maka ada persyaratan teknis yang harus diketahui dalam penyimpanan bahan peledak. Pertama adalah gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. Artinya lokasinya tidak berada pada gudang yang terbuat dari kayu atau yang mudah terbakar lainnya. Kemudian gudang itu dilengkapi dengan lubang ventilasi. Lubang ventilasi ini adalah untuk mengimbangi suhu panas yang terjadi atau disiapkan AC yang mengimbangi untuk menyesuaikan dari gesekan atau daya panas yang menimbulkan ledakan pada bahan peledak tersebut. Kemudian ketiga, gudang tersebut difasilitasi penyalur alat petir. Artinya jika terjadi petir yang menyambar pada lokasi gudang itu, dengan ada alat penyalur petir ini, ledakan itu tidak akan terjadi. Dari analisa kasus tersebut juga, karena terbuat dari bunga api atau kembang api ini, bisa terjadi ledakan karena apa? Dari panas, karena ledakan terjadi karena tidak mampu menahan panas, kemudian terjadi gesekan atau sentuhan dari benda lain sehingga terjadi ledakan yang terjadi di Desa Sumo Lawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto ini. Karena lokasinya di pemukiman padat, kemudian persyaratan teknis lainnya seperti tidak dilengkapi lubang ventilasi, dan terakhir tidak dilengkapi dengan alat penyalur petir. Selanjutnya kita akan membahas jenis handak komersil sebagaimana dijelaskan pasal 2 sebagai berikut. Jenis handak komersil terdiri atas dari dinamit, blasting agent, kemudian water based explosive, kemudian amonium nitrat, kemudian ANPO merupakan handak komersil, kemudian handak komersil aksesoris yang terdiri dari primer detonator meliputi detonator listrik, detonator non listrik, detonator elektronik, kemudian sumbu api, kemudian sumbu peledakan. Kemudian selanjutnya konektor dan igniter, dan shape charge, kemudian bahan baku untuk produksi handak komersil sifatnya eksklusif, mulai dari blasting, gelatin sampai dengan bunga api. Selanjutnya dalam pasal 3 tentang bunga api dijelaskan di pasal 3 ini. Kita lihat di video ini. Kemudian dalam pasal 3 ini untuk bunga api, bagaimana dimaksud? Bunga api yang isiannya mesiunya lebih dari 20 gram dengan ukuran lebih dari 2 inci. Dan mesiu sebagaimana dimaksud huruf A merupakan bahan campuran yang dapat menyebabkan ledakan letusan. Kemudian bahan dan campuran yang dapat menimbulkan ledakan letusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi. Di antaranya adalah campuran belerang, sendawa, arang kayu, campuran serbuk dari sendawa, belerang, antimon, belerang, dan serbuk aluminium. Kemudian penggolongan badan usaha komersil yang bisa diizinkan dalam penggunaan bahan peledak ini dari mulai produsen, importir, distributor, maupun pengguna akhir. Tentunya penggolongan badan usaha dari produsen, importir, distributor, atau pengguna akhir ini memiliki badan usaha yang sudah berbadan hukum sebagaimana dijelaskan di pasal 4. Kita lihat di video ini. Kemudian kita akan membahas penggolongan badan usahanya. Pasal 4 ini menyebutkan mulai dari produsen meliputi handak komersil bunga api, importir meliputi handak komersil importir bunga api, kemudian distributor meliputi handak komersil bunga api, pengguna akhir di lingkungan tambang mineral, batu bara dan panas bumi, di lingkungan tambang minyak dan gas bumi dan non
tambang. Kemudian kita menjelaskan persyaratan badan usaha. Dalam pasal 6 disebutkan sebagai berikut. Persyaratan badan usaha. Jadi dalam pasal 6 yang disebutkan di ayat 2-nya, badan usaha dimaksud dalam pasal 4 dari produsen, importir maupun distributor harus memenuhi persyaratan berbentuk badan usaha, kemudian mendapatkan surat keterangan dari Kabak Intelkam, Polri, memiliki surat izin usaha perdagangan dan merek bunga api dan Kementerian Perdagangan, memiliki angka pengenal importir, memiliki nomor pokok wajib pajak, memiliki tanda daftar perusahaan, memiliki tenaga ahli bunga api, memiliki lokasi tempat penyimpanan pembuatan gudang penyimpanan bunga api, dan memiliki tenaga satuan pengamanan. Artinya pengelolaan badan usaha ini sudah berbentuk badan hukum. Jadi tidak sembarangan orang bisa memiliki izin untuk menyimpan bahan peledak. Sehingga produsen, importir, distributor ini akan mendapatkan izin sebagaimana disebutkan pasal 14 sebagai berikut. Jenis izin. Nah, jenis perizinan ini dari produsen, importir, dan distributor. Ya, mulai dari gudang, kemudian pemilikan, penguasaan dan penyimpanan, pemasukan kembali, pengeluaran kembali, pembelian dan distribusian, pemindahantanganan, pengangkutan, pemusnahan dan uji coba. Selanjutnya dalam pasal 14, produsen importir disebut bunga api dalam melakukan kegiatan usahanya diberikan izin dari gudang, pemilikan, penguasaan, penyimpanan, produksi, impor dan distribusi, pemasukan, pengeluaran, pengangkutan, pendistribusian, pemusnahan, penggunaan khusus bunga api yang punya efek ledakan berisi lebih dari 20 gram misiu atau berdiameter lebih dari 2 inci. Izin produksi, impor, dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C diberikan setelah mendapatkan surat keterangan sebagai produsen, importir, maupun distributor. Inilah yang kita bahas dalam peraturan Perkap 17 tahun 2017 ini. Oke guys, itu tadi kita sudah menjelaskan tentang bagaimana analisa kasus yang terjadi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto ini. Terjadi ledakan yang menderita kerugian beberapa rumah hancur dan adanya korban 2 orang, yaitu seorang ibu berusia 41 tahun dan balita berusia 31 tahun. Semoga kejadian ini tidak terjadi atau terulang lagi, karena aturan penyimpanan bahan peledak ini memang sudah diatur. Tadi saya jelaskan dalam Peraturan Kapolri nomor 17 tahun 2017 tentang perizinan pengamanan, pengawasan, pengendalian tentang bahan handak komersil. Kemudian Peraturan Menteri Pertahanan nomor 36 tahun 2012 tentang pedoman dan tata cara pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian bahan peledak, dan aturan pembidanaannya ada di Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, kemudian di KUHP Undang-Undang nomor 1 1946 pasal 187, dan di KUHP yang baru Undang-Undang nomor 1 2023 pasal 308. Dan ingat, aturan perizinannya sebagaimana sudah diatur dari beberapa peraturan tersebut harus Anda patuhi. Kalau tidak, tentunya Anda akan mendapatkan sanksi pidananya. Dan semoga kejadian ini tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Oleh karena itu, kita harus mengetahui aturan ini, bagaimana dampak terjadi, dampak hukum yang terjadi. Ini kita jelaskan di video ini, dan tentunya semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share video ini, jangan lupa komen video ini bersama channel YouTube Dr. Agustiawan SH MH.